kita, kalau orang yang bertakwa kepada Allah, mereka itu kaya dermawan, mereka itu orang penyabar, dan mereka itu orang yang pemaaf. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, yang loman, yang sabar, dan juga pemaaf. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin muhammadin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa ajizan bi 'uyunihim waj'alna waliyyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanati 'alaihi ya qa'iman bil zawal mudamil mithal wal hamdul minat wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumannu samahu tanazzala qawli wa kalimati bi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalil qalbi jahli wa hayrati
ya Rabbi matiani bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala rabbihir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bim jawirul ghaffar dhanbi zallati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman 'arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la waq. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Wa kadzalika, dan demikianlah, anzalnahu, Allah menurunkan kepada engkau, menurunkan siapa Allah, hukman, sebagai pedoman, dalam kebijakan Arabian, yang mana Al-Quran yang diturunkan ini Arabian, berbahasa Arab. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika mengikuti engkau wahai Kanjeng Nabi, wahai umat Kanjeng Nabi, ahwa'ahum, terhadap hawa nafsu mereka, ba'da ma ja'aka, setelah apa yang didatangkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, minal ilmi, dari ilmu, malaka, maka tidak berhak engkau, minallah, dari Allah, min waliyin, dari perlindungan, wala wakin, dan dari perawatan. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi rahmat, juga bisa menjadi bumerang, rahmat bagi orang yang mukmin, kecelakaan bagi orang yang kafir, karena Al-Quran sudah diturunkan. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang mau sebagian saja, yang enak-enak saja. Ada yang tidak mau, kafir, tidak percaya terhadap rukun
rukun iman yang ketiga. Jadi Al-Quran ini tatkala diturunkan itu yafrahuna, ada yang berbahagia. Juga sebagian ada yang ingkar. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyampaikan saja. Mendapatkan petunjuk atau tidak itu haknya Allah, bukan hak kita. Bukan haknya para nabi, bukan haknya para rasul, tapi itu haknya Allah. Mau mendapatkan hidayah langsung tanpa usaha apapun itu haknya Allah. Mau mendapatkan taufik dengan bersungguh-sungguh mengaji, belajar, sungguh-sungguh melakukan ibadah karena Allah, akhirnya didapatkan juga hidayah melalui taufik, melalui kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah, dalam mengaji. Dan Al-Quran memperumpamakan bahwasanya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai adem, gak pernah emosian ya. Bisa menahan tatkala emosi, itulah orang yang bertakwa, adem, bahagia. Kalau mau marah, dia ingat Allah, gak jadi marah. Itulah orang yang bertakwa. Di bulan Syawal ini, bagi orang yang bertakwa harus ditingkatkan ketakwaannya. Berupa apa itu? Infak sedekah ditingkatkan. Karena orang yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah itu akan diberikan kemudahan, keluasan rezeki. Jadi berinfak sedekah ditingkatkan, jadi orang yang dermawan. Orang yang kaya harta juga kaya hatinya, loman, dikit-dikit ngasih orang yang tidak mampu, berupa sembako, berupa uang, memberi orang-orang, anak-anak, orang-orang yang sudah tua, renta, dan juga anak-anak yatim, anak-anak du'afa yang miskin. Itulah ciri-cirinya orang yang bertakwa, loman, tidak perhitungan, karena dia yakin kalau rezekinya itu asalnya dari Allah. Sehebat apapun usaha kita, kalau Allah tidak mentakdirkan kita kaya, tidak bisa. Berarti kalau kita sudah ditakdirkan kaya, terutama kaya hatinya oleh Allah, langsung gaspol, ya. Gaspol. Kalau kata Allah, berikan kepada anak yatim dan du'afa yang miskin, berikan. Bantu janda-janda yang sepuh, yang tua renta, bantu. Bantu orang yang miskin, bantu orang yang kelaparan. Banyak di tetangga kita, rumahnya gedung, rumahnya bagus, namun karena dia ditinggal oleh suaminya, sedangkan anak-anaknya belum mapan, akhirnya dia jatuh dalam kemiskinan. Rumahnya bagus, real estate,
gedung bagus rumahnya, namun pekerjaannya dia sebagai pembantu. Itu yang harus kita santuni. Jangan jauh-jauh, utamakan di sekitar kita ya. Utamakan di sekitar kita. Ternyata kita kecelik melihat yang jauh di negerinya orang kelaparan, tertindas. Ternyata di sekitar kita banyak orang yang kelaparan, orang yang hanya makan 1 kali dalam 2 hari banyak. Nangis mereka. Puasa saja ada kemarin yang tidak sahur, yang tidak berbuka selama 2 hari, cuma berbuka air ada. Itu kehilafan kita, kesilapan kita terlalu jauh memikirkan orang yang jauh dari tempat kita, sedangkan di sekitar kita tidak kita pikirkan, terlewatkan. Kenapa? Karena kurang simpati, kurang silaturahmi. Kalau nggak sugih nggak dianggap dulure, kalau nggak sugih nggak dianggap saudaranya. Jadi nggak ada. Bahkan suatu saat ada orang datang untuk menawarkan agama baru bagi mereka. Imannya mau dijual belikan. Salahnya siapa? Salahnya kita. Kurang respek, kurang simpati terhadap tetangga, terhadap di sekitar kita. Dosa besar kita. Karena diekspos bantuan ke luar negeri, kita nomor 1 di depan. Tetangganya kelaparan kita nggak tahu. Itulah kadang kesilapan kita sebagai manusia, kurang memperhatikan di sekitar kita, cuek terhadap di sekitar kita. Padahal nikmat yang luar biasa besarnya adalah nikmat iman dan Islam. Masa tetangganya yang miskin, imannya, Islamnya ditukar dengan sembako untuk masuk ke agama lain? Mana solidaritas kita? Solidaritas kita itu mana? Katanya mukmin itu bersaudara. Kadang kita silau karena membantu tetangga tidak diekspos, tidak disuting masuk ke TV. Kita enggan kadang membantu tetangga kita, malah bantu orang yang jauh. Padahal di sekitar kita imannya digadaikan, kadang kita nggak ngerti, diperjualbelikan kadang. Hati-hati. Sekarang pemurtatan terselubung, pemurtatan masif, luar biasa pergerakannya. Terutama dalam hal ekonomi, dalam hal pernikahan, banyak sekarang. Masuk jadi mu'allaf tujuannya untuk menikahi. Setelah 2 tahun keluarganya diajak masuk agama lain. Hati-hati, jangan senang karena memiliki menantu yang mu'allaf. Jangan senang, jangan bangga bisa memu'allafkan orang. Kita nggak tahu tujuannya apa. Banyak terbukti sudah. Bahkan tercatat maksimal mereka diberi waktu 2 tahun untuk memurtadkan keluarganya, istrinya, anaknya. Wa kadzalika anzalna hukman arabiyyan. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk, sebagai hukuman, sebagai kebijakan dalam melangkah. Arabiyyan berbahasa
berbahasa Arab. Luar biasa Al-Quran ini, tidak bisa tertandingi oleh bahasa-bahasa lainnya. Walaupun di Arab itu juga ada bahasa Arab pasaran, namun tidak bisa menandingi bahasa Al-Quran. Wala ini taba'at ahwa'ahum, dan sungguh jikalau kita mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, keinginan mereka, ajakan mereka untuk pindah agama, alasannya toleransi, hati-hati. Mereka baik di depan, nggak taunya ada pergerakan yang masif, yang terselubung, yang membahayakan bagi akidah dan keimanan. Ba'da ma ja'aka minal ilmi. Jadi Al-Quran ini diturunkan dari ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak akan paham terhadap Al-Quran. Makanya Al-Quran ini harus kita pahami dengan ilmu. Caranya mengaji, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, yaitu menuntut ilmu. Kalau sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, malaka minallahi, maka tidak berhak bagi kita, bagi engkau wahai Kanjeng Nabi, bagi engkau wahai umat Kanjeng Nabi, minallah, dari Allah, biwaliyin, dari perlindungannya Allah kita nggak berhak lagi, walawakil, dan juga dari pemeliharaannya Allah, penjagaannya Allah kita tidak berhak lagi, kecuali kita beriman dan beramal soleh, dijadikan Al-Quran ini sebagai hukman, sebagai pedoman dalam kebijakan kita sehari-hari. Walaqad arsalna, dan sungguh mengutus siapa Allah rusulan terhadap para rasul, para utusan, min qablikah, dari sebelum engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, waj'alna, dan menjadikan para rasul, para utusan, lahum, bagi mereka, aswajan, menjadikan istri-istrinya. Para nabi, para rasul juga punya istri, wa dzurriyyatan, dan punya keturunan. Jadi Kanjeng Nabi, para utusan, para rasul, mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu dibuatkan juga oleh Allah dalam hukumnya itu, yaitu aswajan, jadi punya istri. Jadi para nabi juga punya istri. Wa dzurriyyatan, dan juga punya keturunan. Makanya yang loman berinfak sedekah, yang loman berdasarkan hukman, berdasarkan kebijakan dari Al-Quran. Semoga kita dikaruniai anak keturunan, amin. Wa makana li rasulin, dan tidak kana ada li rasulin, dari para utusan, ayatia bi ayatin, untuk mendatangkan bi ayatin, dengan satu ayat, illa bi idznillah, kecuali dengan izin dari Allah. Jadi Al-Quran ini bukan dari Rasul, bukan. Quran ini dari Allah, disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, berupa apa? Wahyu, ya. Jadi bukan ucapannya Kanjeng Nabi Al-Quran ini. Itu dauhnya Allah, firmannya Allah, yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya, untuk dibuat pedoman
untuk dibuat kebijakan. Likulli ajalin kitabun, dan ingat dari setiap kitab, setiap aturan ajalin ada batasannya, ada masanya. Kitabun yang sudah ditetapkan, yang sudah ditulis, termasuk jodoh kita, rezeki kita, dan juga ajal kita, ya, sudah ditulis, termaktub di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yamhullah, menghapus siapa Allah, ma yasha, terhadap siapa yang dikehendaki, terhadap apa yang dikehendaki, wa yusbitu, dan juga menetapkan. Jadi walaupun sudah termaktub masanya, Mas Fahrul sampai umur 40 kaya raya, amin. Ahmadi sampai umur 40 jadi miliarder, amin. Itu sudah termaktub dan ada masanya tak kala malaikat menyampaikan atau mendampingi manusia dalam setiap hal. Walaupun kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang kaya, namun kita tidak berusaha, maka yamhullah, Allah menghapus mayasya, apa-apa yang dikehendaki. Sudah ditetapkan kaya kok malah males-malesan, dihapus, dibuset. Itu dan ditetapkan yang baru, apa? Kiri, miskin. Nah, makanya harus bersungguh-sungguh. Yang bisa merubah takdir adalah doa kita. Wa indahu ummul kitab, dan semuanya itu takdir-takdir kita itu berada wa indahu, di sisinya ummul kitab, yaitu ummul kitab Al-Qur'anul Mubin, di Lauhul Mahfuznya sudah tertulis. Semenjak kita dilahirkan ke dunia sudah tertulis. Si A, si B, si C, suge. Namun kita males-malesan, dibuset. Yamhullah ma yasha, kalau Allah berkehendak dibuset dan diganti, ditetapkan dengan yang baru. Ditakdirkan miskin, lemah, namun dia berusaha, bersungguh-sungguh, dibuset juga oleh Allah. Takdir yang miskin tadi dirubah menjadi sugih, menjadi kaya raya, dermawan, ya. Makanya tingkatkan keimanan, tingkatkan keimanan kita dengan beramal soleh, ya. Jadilah orang yang bertakwa, yang selalu loman dalam keadaan apapun, sempat maupun sempit, loman, dermawan, membantu sesama yang membutuhkan. Gak harus sugih, loman itu gak harus sugih, disesuaikan dengan kemampuan. Berinfak sedekah itu gak usah nunggu kaya, disesuaikan dengan kemampuan. Tatkala Jumatan, bawa uang dari rumah 1.000, 2.000, kok cuma 2.000, punyanya cuma 2.000, 5.000, punyanya cuma 5.000, 50.000, alhamdulillah, ya. 100.000, alhamdulillah, berarti kita sudah diberi jalan keluar oleh Allah dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya, ya.
Jadi tatkala kita berinfak, sedekah, membantu sesama, kita jangan mengharapkan dari orang itu. Allah akan memberi jalan dari semua arah untuk mengkayakan kita. Yakinlah itu. Gak masuk akal kadangnya kalau Allah sudah berkehendak. Walaupun kita awalnya ditakdirkan menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang miskin, namun kalau kita sungguh-sungguh, ya Allah akan menghapus tulisan-tulisan itu. Allah akan menghapus takdir-takdir yang sudah termaktub di umul kitab di Lauhul Mahfuz. Itu dan Allah menggantinya, mentakdirkan yang baru, yaitu menjadi orang yang kaya raya, dermawan, ya. Kita ditakdirkan menjadi orang yang biasa-biasa, ditakdirkan kita menjadi seorang pembantu, kuli, tukang. Namun kalau Allah sudah mentakdirkan menghapus takdir kita karena kesungguh-sungguhan kita, diganti oleh Allah, kita menjadi pengusaha yang kaya raya dan dermawan, ya. Kita awalnya bodoh, BODO, bodoh. Kita ditakdirkan menjadi orang yang awam, namun kita selalu bersungguh-sungguh mengaji dan mengaji. Ada pengajian ikut, ada kajian ikut. Dihapus oleh Allah. Yamhullahu ma yasha. Dihapus oleh Allah dari takdir menjadi orang yang pinter, yang berilmu, yang awalnya orang yang bodoh, wa yusbitu, dan diganti oleh Allah dengan takdir yang baru, yaitu takdir yang menjadi orang yang pinter, yang alim, namun tidak sombong, ya. Makanya orang yang kaya ini pantang sombong. Karena sudah kaya, ngapain sombong-sombong? Sudah kaya kok. Dia berinfak sedekah, ya. Ngapain sombong? Dia sadar kalau semua rezeki asalnya dari Allah, kita hanya wasilah untuk mendapatkannya. Banyak kita itu. Kita wasilah berbisnis miliaran, namun ujung-ujungnya kita ditipu oleh orang. Itu bukan takdir yang baik dari Allah. Hati-hati, ya. Kalau kita ditakdir menjadi kaya raya, kita harus syukuri dengan menjadi orang yang loman, yang dermawan. Kita ditakdir menjadi orang yang berpangkat tinggi, kekuasaannya luas, syukuri dengan membantu sesama, membantu yang tidak mampu. Kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang alim, yang alamah. Kita bantu mengisi pengajian. Orang-orang yang awam diajari agar mereka bisa paham, ya. Inilah momen yang sangat penting di bulan Syawal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama, kita harus meningkatkan kedermawanan kita. Yang kedua, kita harus tingkatkan kesabaran kita. Dan yang ketiga, kita harus tingkatkan pemaaf kita. Jadi kita, kalau orang yang bertakwa kepada Allah, mereka itu kaya dermawan. Mereka itu orang penyabar. Dan mereka itu orang yang pemaaf. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, yang loman, yang sabar, dan juga pemaaf. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.